Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sekitar sebulan, hampir kurang 2 bulan dah, akan masuki bulan Ramadan, bulan yang tuftahu abwabul jinan wa tughallaqu abwabun nar wa suffadatis syayatin, bulan yang dibuka pintu surga, ditutup pintu langit, dibelenggu para syaitan. Bulan yang para ulama dulu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Mereka berdoa, ada yang setengah tahun, ada yang berapa bulan sebelumnya. Mereka berdoa untuk agar sampai pada bulan Ramadan. Maka mari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Jalla wa Ala bisa menyampaikan kita pada bulan Ramadan, dan nanti Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita setelah keluar dari bulan Ramadan, bulan sangat agung ini. Dan kita akan masuk pada judul kali ini setelah selesai bab zakat, semuanya sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk kitabus shiyam, kitab tentang as-shiyam, tentang puasa. Qala al-musannif rahimahullah, kitabus shiyam, bab tentang puasa. As-shiyam lughatan, secara bahasa, al-imsaku. Secara bahasa apa? Menahan diri. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Maryam, Allah Jalla wa Ala berfirman, Inni nadhartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernadar. Siapa yang bernadar di sini? Maryam ibnat Imran. Maryam bernadar, sesungguhnya aku bernadar
Nir-Rahman, pada zat yang maha pengasih. Sauma, untuk apa? Sauma sini berpuasa, tapi maksudnya sauma imsakan, yaitu menahan apa? Ayat selanjutnya, falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara kepada manusia. Maksudnya Maryam ibnat Imran di sini menahan diri dari berbicara kepada manusia. Sumtu bisa bermakna saya puasa, bisa bermakna saya akan diam. Kemudian adapun secara syar'i, imsaku makhsusin min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi syara'it. Imsaku makhsus, menahan dari sesuatu yang khusus. Maksudnya sesuatu yang khusus apa? Nanti makan dan minum dan berhubungan apa-apa yang membatalkan puasa. Karena tidak semua yang kita lakukan akan batal. Ada beberapa saja. Fi waqtin makhsus min syakhsin makhsusin, dari orang khusus juga, person khusus. Karena tidak semua orang tuh puasa, manusia nggak semua puasa. Nanti yang puasa yang hanya Islam, kemudian balik, yang wajib itu, kemudian qadir, dia juga mampu. Kemudian fi waqtin makhsusin, pada waktu tertentu, ya, yaitu pada bulan Ramadan, dimulai dari tulu'ul fajr, dimulai dari terbitnya fajar subuh ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ini, tentang wajibnya ini, di dalam surat Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kutiba ay farada alaikum, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini juga menunjukkan hikmah. Hikmah yang pertama, bahwasanya puasa yang dilakukan, yang kita akan lakukan nanti itu, semua apa yang kita lakukan menunjukkan ketakwaan. Apa sih takwa? Takwa itu apa? Menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Itu mudahnya ya. Kalau definisinya, anta'amala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurim minallah takhafu iqab Allah. Kamu melakukan
ketaatan Allah Subhanahu wa taala ala nur, di atas nur, petunjuk Allah, di atas ilmu Allah. Melakukan ketaatan di atas petunjuk. Penting emang ya, melakukan semua itu di atas ilmu. Tarju thawab Allah. Kalau sudah atas ilmu, mengharapkan pahala Allah. Wa antatruka ma'siyat Allah, dan kamu juga meninggalkan bermaksiat kepada Allah ala nuri min Allah, di atas petunjuk, di atas ilmu. Takwa itu melakukan perintah Allah di atas ilmu, meninggalkan juga larangan Allah di atas ilmu. Itu takwa. Kalau melakukan perintah, mengharapkan pahala, menjauhkan meninggalkan larangan Allah karena takut iqab Allah. Karena iqab Allah syadid, perih. Apa yang kita lakukan nanti puasa itu semua, menahan makan, menahan minum. Kalau orang banyak makan itu, kebanyakan makan, kira-kira males nggak? Males. Kok nafsunya selalu makan terus diloskan. Kadang-kadang anaknya liak, buas kadang-kadang. Ya. Egonya kuat sekali. Tapi lapar juga kadang-kadang bikin sakit juga, bikin orang. Nah, tapi bila itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti puasa kita meninggalkan itu, meninggalkan lagi perkataan qaul zur, perkataan kotor, dusta, semua kan menunjukkan ketakwaan pada Allah. Ditambah lagi puasa identik dengan syahrul Quran, baca Quran. Semua apa yang kita lakukan itu di puasa menunjukkan, mengarahkan kita kepada nilai-nilai takwa, ngobati hati kita. Tadinya ada orang, kalau nggak ada, memang orang itu kadang-kadang kalau nggak puasa Ramadan jangan ke masjid. Ini dan hikmah juga di masalah takwa itu. Kalau Ramadan baru masjidnya penuh, ya tidak. Nah, kalau udah mulai Ramadan, udah besok Ramadan, bapak ibu udah yang punya mobil bersihkan mobilnya, nyiapin pakaian buat anak-anaknya. Ibu itu nyiapkan pakaian buat anak-anaknya buat nanti malam sholat tarawih sama keluarga, berangkat bareng ke masjid. Subhanallah, indah banget malam Ramadan itu. Hari pertama. Indah enggak sih? Indah. Senang enggak? Senang. Memang iman itu kalau dinampak itu memang siapapun yang melihat pasti bahagia. Siapapun yang melihat bahagia. Nampak saat itu keimanan seseorang kembali. Itu hikmahnya. Kalau seandainya gak ada Ramadan, lupa itu manusia. Lupa. Ada juga pada akhirnya dia kemudian fokus Ramadan, bisnisnya di stop, dia usaha dagang, Ramadan stop. Banyak apa? Sudah banyak kembali pada Allah. Hikmah ini banyak sekali. Hikmah semua apa yang kita lakukan nanti pada bulan Ramadan mengarahkan kita kepada ketakwaan. Dan juga menunjukkan orang yang bertakwa, orang puasa adalah orang-orang yang bertakwa. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga hikmah orang-orang kalau kaya itu puasa, dia tahu rasanya lapar. Nah, pada puasa ini nanti sebenarnya definisinya dia menahan diri
Orang-orang yang berpuasa memiliki pintu khusus namanya apa? Ar-Rayyan. Pintu apa? Ar-Rayyan. Khusus untuk orang puasa. Sampai Allah bikinkan pintu khusus loh. Yang rajin puasa Ramadan, Senin Kemis. Apa sih yang membuat mereka punya pintu khusus? Apa kira-kira? Sampai punya pintu khusus. Pintu surga ada 8, tapi ini khusus buat orang puasa. Orang nggak, kalau orang puasa bukan puasa masuk nggak boleh. Hanya orang yang puasa saja. Sebuah kemuliaan. Kenapa? Karena saat itu di mana karena dia ketakwaan, di mana takwanya? Coba bayangin. Yang tadinya makan boleh nggak? Boleh. Minum boleh. Nambah boleh. Kalau masih lapar. Biasanya orang makan pagi, makan siang, makan malam. Ini pagi. Ya, disuruh makan jam berapa? Sebelum subuh. Yang tadinya siang itu paling enggaknya orang itu makan itu siang. Kalau pagi cuma sarapan, malam yang enggak makan nasi, apalagi yang akhwat-akhwat yang diet, mbak-mbak yang diet yang jaga diet biasanya makan siang tok. Nah, siang itu memang punya lapar. Malah siang itu tengah-tengah ujiannya nahan lapar. Kalau sore sudah nggak begitu karena udah mau buka kayak kalau siang. Tadinya halal, tadinya sesuatu yang halal, tadinya sesuatu yang dibolehkan, mubah, tiba-tiba berbalik 360 derajat, halal jadi haram. Dan orang mukmin langsung sami'na wa ata'na. Mukmin memang seperti itu. Orang bertakwa memang seperti itu. Saat dia belum tahu sesuatu, tatkala dia tahu ini haram, yang tadinya halal, dia langsung sami'na wa ata'na. Haram enggak makan? Dosa enggak? Dosa. Subhanallah. Itulah sampai Allah bikinkan tim itu khusus. Karena apa? Mereka sami'na wa ata'na, langsung menahan sesuatu yang tadinya boleh jadi nggak boleh, suatu yang mubah jadi tidak boleh, berbalik. Ini adalah menunjukkan ketaatannya seseorang. Jadi menunjukkan ketaatan apa enggak itu? Menunjukkan taat. Apalagi masalah makan dan minum adalah masalah hawa nafsu, kebutuhan setiap hari. Nafsu ini kebutuhan setiap hari, bukan? Ada nafsu tidak dalam jiwa kita? Dan makan itu adalah kebutuhan setiap hari. Coba. Makanya puasa itu nanti kata Allah sendiri yang menghitungnya. Maka dia meninggalkan makan dan minum li ajlihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah wa nafsu dia tidak ikuti. Maka ikhwan semua yang para akhwat, ya, bahwasanya ternyata benar-benar luar biasa orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan juga mengingatkan yang mengikuti hawa nafsu kehancuran. Hawa nafsu itu kena hawa nafsu la ammaratun bis su, karena dia suka ngajaknya keburukan aja, kejelekan aja. Ingat, saat ada jiwa kita mengajak kepada keburukan, kejelekan, mengajak kuat seperti itu hawa nafsu. Ingat,
Dan hawa nafsu adalah apa? Akan membawa kehancuran. Wala tatabi ahwa'ahum. Jangan ikuti mereka orang kafir. Orang-orang yang ikuti hawa nafsu. Itu ciri-cirinya pengikut syaitan. Dan ini perbedaannya mukmin dengan mukmin. Bukan mukmin adalah di tingkat ini, di tingkat ini. Takwa atau tidak, dia di tingkat ini. Kamu mau cek takwamu seberapa? Seberapa kuat kamu menahan hawa nafsumu saat itu ada sebuah keburukan. Mau cek kekuatan hati kita, takwa kita. Cek. Saat ada teman ngajak jelek, kita kuat gak menahan? Saat itu perintah Allah harus dilakukan, kita bisa gak berdiri? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa gak langsung berdiri? Sekuat apa itu menunjukkan sekuat apa kita melawan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu sukanya yang nyaman. Sukanya yang enak. Itu masalah besarnya. Tapi tenang, nggak diikutin, nanti di akhirat sama Allah diganti. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang nggak bisa kebayang, nggak bisa dirasakan, nggak bisa kebayang, nggak bisa dipikirkan, nggak bisa. Saking nikmatnya gitu loh. Saking nikmat. Makanya sabar di dunia ini sabar. Maka juga hikmah di antara puasa adalah menahan sabar. Dan yang paling pokok adalah saat orang itu puasa, hikmahnya dia benar-benar berusaha menjadi hamba Allah yang taat. Itu yang paling pokok. Benar-benar kerasa dia adalah seorang abdun. Salat itu juga dia merasa dia seorang hamba. Puasa juga menunjukkan dia seorang hamba. Ya Allah, saya disuruh ini, sudah diikuti. Ini bagus. Nah, kemudian dalilnya tentunya tentang wajibnya puasa jelas ya. Tentang bunyan Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dari 5 perkara. Salat, syahadat, salat, zakat. Kemudian yang keempat puasa. Begitu juga dalam sebuah hadis Nabi pernah ditanya oleh seorang badui, "Akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang diwajibkan kepadaku dari puasa. Apa kata Rasulullah? Syahrul Ramadan illa an tatawwa'a syai'a. Muttafaqun alaih. Yaitu yang diwajibkan dari puasa hanya puasa Ramadan. Selainnya kalau kamu ingin nambahi sebagai tatawu. Apa tatawu? Suatu yang disunnahkan, dianjurkan untuk tambahan nilai dari apa yang diwajibkan. Salat sunnah itu disebut salat sunnah tatawu. Biar tambah nilai. Yang wajib silahkan. Berarti kalau ulangan, ya kita kan sholat kadang-kadang nggak fokus, ya toh. Ibaratnya kalau ulangan kita kadang nggak 100 nilainya, 70. Yang mau nambah nilai 10, 20 silakan kerjain tuh tugas, tapi sifatnya silakan sembarang. Tuh misalnya seperti itu gambarannya. Nah, kemudian kita baca qala al-musannif wa syaraitu wujubis shaumi thalathah. Syarat wajibnya puasa itu tiga. Yang pertama al-islamu, dia wajib Islam, wal bulugu, dia harus balik, wal aqlu, berakal. Maksudnya tidak gila enggak ngerti dia. Ya. Adapun bil muslim, ya,
harus muslim, balik, ya, akil. Kemudian tambahan lagi qadirun. Tambah lagi apa? Kalau muslim saja balik berakal cukup gak? Muslim balik berakal cukup gak ini? Enggak. Harus ada apa? Qadir. Apa qadirun? Qadirun itu adalah mampu. Karena nanti ada anak kecil muslim, anak kecil, orang tua muslim balik berakal tapi sakit, berarti tidak mampu. Sakit parah, orang dewasa juga bisa sakit, atau orang tua renta sudah nggak mampu puasa karena tuanya, berarti harus ada syarat lagi apa? Qadirun, mampu. Fala yajibu 'alal kafiril asli, maka orang kafir enggak puasa karena dia bukan muslim. Di annahu la yasihu minhu id laisa huwa min ahlil ibadah. Orang kafir enggak wajib puasa. Kenapa? Dia bukan termasuk ahli ibadah. Bukan termasuk yang dimukal, yang disuruh diwajibkan beribadah. Wa kadza la yajibu 'ala as-sabi wal majnun. Begitu juga enggak wajib pada as-sabi, anak-anak. Kalau balik berarti kalau belum balik wajib enggak? Enggak wajib. Tapi perhatikan dalam masalah ini, kalau bayi jelas enggak wajib. Sekarang kalau usia dibawanya balik disebut dengan tamyiz. Tamyiz itu usia 7 tahun. Cara ilmu fikihnya 7 tahun. Sampai dia balik nanti. Mungkin baliknya sudah 12, 11. Laki-laki maksimal 15 tahun. Ya. Nah, dia tidak wajib. Tetapi di dalam tarbiyatul Islam, para ulama di antaranya juga dulu banyak para sahabat juga dulu mengajarkan anak-anaknya untuk puasa. Para ummahatun, para sahabiah, anaknya kalau nangis lapar dikasih mainan sampai berbuka. Segitunya para sahabat dulu mengajarkan, mendidik anak mereka, walaupun tidak diwajibkan, namun bagi yang tamyiz ini dianjurkan. Bahkan bukan itu aja, kata para ulama, ya, mereka mengkiaskan dengan salat. Apa salat? Salat 7 tahun diperintahkan, 10 tahun dipukul kalau enggak mau puasa, kalau enggak mau salat. Sama dengan puasa. Berkata Muhammad Al-Khatib dalam kitab dalam Iqna, beliau mengatakan, iya, untuk diperintahkan anak kecil itu 7 tahun tamyiz untuk puasa, dan usia 10 tahun dipukul. Dan ini banyak pendapat ulama. Imam Syafi'i juga, dan mazhab Hanabilah juga boleh dianjurkan seperti ini. Terus juga Az-Zuhri, Qatadah, Ibnu Sirin dan sebagainya, banyak ulama menganjurkan. Kenapa? Untuk mengajar 10 tahun dipukul boleh. Seperti di hukum salat, apalagi memang kedudukannya juga sesama rukun Islam. Ya, anak kecil dianjurkan untuk puasa. Kalau dia nggak puasa usia 10 tahun suruh pukul. Bukan nggak wajib saya, berarti kemudian dibiarin aja anaknya nggak puasa. Nggak, dilatih. Ya, dilatih. Nah, kemudian wa amma man la yaqdir ala shaumi aslan aw law shama la adarra bihi dararan ghayra muhtamilin likibarin aw maradin la yujabuhu fala yajibu alaihi shaumu. Adapun orang yang enggak mampu untuk berpuasa, mungkin kalau dia berpuasa karena bisa ada mudarat di situ. Tahu mudarat? Kalau puasa ada bahaya. Contoh dia sakit tipes, puasa, semakin tipes gak? Semakin
makan. Pusingnya sudah pusing sekali. Dia harus minum obat. Kalau kayak gitu nanti bisa pingsan dia. Boleh batal? Boleh batal. Sakit giginya sakit sekali. Boleh batal? Enggak boleh. Enggak boleh kalau gigi. Kecuali sakitnya sampai bikin sehingga nggak kuat dia nahan, nggak kuat. Bisa? Baru boleh. Tapi Allah tahu. Ini orang ini, terutama santri ini, pada asli ini yang sakit adalah perutnya. Sakit Ustaz. Sakit Ustaz. Megang pipinya tapi perutnya sakit Ustaz. Jelas. Boleh ya? Santri, khwas semua. Ya. Nah, terus kalau nggak puasa, di sini kata yalzamuhu an kulli yaumin muddun min ta'amin fil asah. Dalam mazhab Syafi'i sini, saat dia nggak puasa karena sakitnya sakit yang memang sudah tidak bisa puasa, dia seperti sakitnya bukan sakit keras, bukan sakit ya sekarang sakit tapi seminggu sembuh. Kalau itu dia wajib mengqadha. Apa qadha? Mengganti. Sakit seminggu. Tapi maksudnya sini sakit yang sudah ini susah sembuhnya. Sakit menahun disebut. Sakit bertahun-tahun enggak sembuh. Sudah kemana-mana enggak sembuh. Kalau yang seperti ini dan dia lemes, maka dia tidak perlu puasa. Begitupun orang tua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang berat dia puasa, maka dia bayar fidyah. Orang tua atau orang sakit yang bertahun-tahun, yang sakit menahun, dia bayar fidyah. Apa fidyah di sini dijelasin? Setiap hari ngasih makan orang 1 mud. Mud itu 1 gini. Maksudnya 1 kali makan. Ngasih makan orang puasa. Fi kulli yaum. Pada hari itu dia enggak puasa, ngasih makan. Kalau dia itu memudahkan. Tapi ada juga bagaimana? Sudah sakit, para menahun, enggak punya duit untuk bayar. Bisa enggak? Terjadi enggak? Kalau orang sakit menahun tapi punya duit untuk ngasih makan, mungkin ya. Jelas itu ya. Boleh, itu harus dia bayar fidyah. Sekarang keadaannya sudah sakit menahun, habis biaya untuk berobat. Miskin, fakir miskin, sakit, mau ngasih makan tuh dirinya nggak bisa. Bagaimana itu? Mengganti dia lagi sakit menahun. Bayar fidyah, dia nggak punya duit. Bagaimana itu? Ya, ini kalau seperti ini kejadiannya, maka ini seperti hadis seorang sahabat yang dia berhubungan di tengah-tengah bulan Ramadan, dia mengadu kepada Rasulullah SAW, waqa'tu ala imraati, aku berhubungan. Kemudian Rasulullah SAW untuk dia bayar budak nggak bisa, puasa 2 bulan nggak bisa, bayar budak ya nggak bisa, puasa 2 bulan sebulan aja KO, nggak bisa. Disuruh ngasih makan 60 orang. Dia pun paling miskin. Dari ujung desa ke ujung rumahnya itu, dari ujung-ujungnya dia ujung ke ujung dia paling miskin. Maka Rasulullah SAW memberikan apa? 1 keranjang kurma disedekahkan pada dia, dan dia bersedekah untuk keluarganya. Maka orang-orang sakit
habis biayanya karena apa? Ngobrol-obat dan juga nggak bisa ngasih fidyah. Maka yang pertama, bila seandainya ada orang tahu hal tersebut, maka muslim yang sekitar situ hendaklah membantu membebaskan tanggungan saudara sama muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Untuk saling tolong menolong di atas kebenaran. Ada di atas bir, kebajikan. Kita lihat tetangga, antum lihat tetangga, ada yang ini bapak ini sakit juga nggak punya apa-apa dia. Tapi kalau seandainya nggak ada juga yang menolong, ya sudah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa faraidus shaumi khamsatu asya. Dan rukun-rukun puasa itu ada 5. Tadi syarat wajib ada 3, tambah 1 sekarang rukunnya. Yang pertama an-niyah. Apa niyah? Niat. Niat yang pertama. Niat. Nih, la yasihhu shaumu illa bin niyah lil khabari innamal a'malu bin niat. Enggak sah orang itu puasa kalau enggak niat. Karena niat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin, sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis Ibnu Nasai dan Ibnu Majah dan Tirmidzi dan hadis sahih kata Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari atau sebelum fajar niat puasa Ramadan untuk besoknya, maka dia tidak dianggap puasa. Enggak dianggap puasa. Anggap tutup anggap. Enggak dianggap puasa. Kenapa? Karena enggak diniat. Nah, niat itu adalah suatu rukun. Wa mahalluha al-qalbu. Niatnya di mana niatnya? Tempatnya ada di hati. Wala yushtaratun nutqu biha bila khilaf. Dan tidak ada disyaratkan untuk mengucapkan. Ya, misalnya nawaitu shaumu godin. Ya, ada afaqdi lillahi ta'ala. Misalnya seperti ini. Tidak ada disyaratkan. Sekali lagi, tidak ada disyarat, jadi tidak khilaf. Namun 2 hal, ya, yang pokok, bahkan 3 hal ya sebetulnya. Di sini watajibun niyatu likulli lailatin, dan wajib niat itu setiap malam. Dalam mazhab Syafi'i setiap malam. Li anna kulla yaumin ibadatun mustaqilah, karena setiap hari itu ada ibadah tersendiri. Besok puasalah ibadah tersendiri. Harus diniatin setiap malamnya. Falau nawa shaum asy-syahr kullihi sahha lahul yaumul awwalu 'ala al-madhhab. Kalau orang itu berniat langsung 30 hari. Dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau niat langsung 30 hari, maka dia dianggap hanya niat sehari. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain sah saja, seperti mazhab Hanabilah, orang berniatkan puasa Ramadan langsung aku niat puasa Ramadan utuh untuk sudah dianggap sah. Tidak perlu setiap malam.
Tetapi dalam masalah ini yang setiap malam itu lebih afdal. Di dalam masalah ini ada 3 hal. Pertama, mabitun niyah, kemudian ta'yinun niyah, sama tikrarun niyah. Di dalam 3 masalah ini ada 3 pokok yang dalam madzhab Syafi'i ini. Mabit niyah, niatnya sebelum fajar atau di malam hari. Yang kedua, ta'yinun niyah, niatnya ini untuk puasa apa? Mengganti atau menunaikan Ramadan atau puasa atau puasa nadar. Harus diperjelas niatnya untuk apa? Jelas? Yang pertama ada mabitun niyah, masalah niatnya di malam hari. Yang kedua ada ta'yinun niyah, ditakyinkan. Yang ketiga apa? Tikrarun niyah, niatnya setiap malam diulangi. 3 hal ini yang paling pokok dalam madzhab Syafi'i. Sekali lagi, 3 hal ini yang paling pokok dalam madzhab Syafi'i, dan ini semua di hati. Adapun talaffuz bin niyah, mengucapkan dengan niat, dianjurkan dalam madzhab Syafi'i. Walaupun juga gitu, wala yushtarat, kata Imam Al-Khatib, Muhammad Al-Khatib yang mengatakan wala yushtaratu at-talaffuz biha qat'an, dan tidak disyaratkan untuk mengucapkan. Banyak ulama Syafi'i mengatakan tidak disyaratkan. Namun mereka menganjurkan untuk diucapkan dalam masalah ini. Dan wa akmalun niyah, dan paling sempurna niatnya, an yanwiya shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala, yaitu meniatkan untuk puasa besok. Shauma ghadin, ta'yin untuk besok. Kemudian ada untuk apa? Ini untuk bukan qada, bukan mengganti. Hadhihi sanah, di tahun ini, lillahi ta'ala. Jelas? Yang paling pokok adalah sebagian orang memahami kudu, wajib melafatkan. Yang benar tidak kudu, tidak wajib. Namun dianjurkan, iya, dalam madzhab Syafi'i dianjurkan, tetapi tidak kudu. Karena yang paling pokok harus di hati. Yang kedua, rukun kedua, awal imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari apa? Makan dan minum. Al-aklu wasyurbu wa in qalla 'indal 'amd, makan dan minum walaupun cuman sedikit, namun sengaja setetes air, setetes air, kamu sengaja cemplungkan di mulutmu, sengaja itu, maka walaupun setetes. Karena al-ibratu la fil aqal, lakin karena ibrahnya itu bukan pada sedikitnya, tapi karena apa? Makan dan minumnya. Makan, ada sini makan tadi, buka sahur pakai daging rawon misalnya, kemudian sini ketelesot daging, setelah subuh diambil. Iman-iman kalau dibuang ditel batal enggak? Batal. Kadang-kadang orang iman-iman mubadzir, bagian gitu mubadzir, kalau makan jatuh dibiarin, enggak mubadzir, padahal itu mubadzir. Muslim jangan sampai suka mubadzir, makan dijaga, jangan sampai mubadzir.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa sih patokannya makan tuh apa? Patokannya makan minum tuh apa sampai batal? Annahu yuftaru bi kulli ainin wasalat min adh-dhahiri ila al-batini fi manfadin maftuhin an qasdin ma'a dzikri shaum. Yaitu seseorang dia berbuka atau makan sesuatu apapun zatnya yang masuk ke dalam tubuh dari jalur manfadin maftuhin, dari jalur yang jalan tembus terbuka gitu, dari rongga yang terbuka. Nanti paham ini ya. Wa syartul batin ayyakuna jaufan, nah, yaitu lewat rongga. Seperti ya, seseorang misalnya di sini hatta innahu law qatara fi udni syai'an aw adkhala milan aw khashyatan fiha aftar. Seorang misalnya ya, namanya rongga itu mulut, telinga, mohon maaf kemaluan, iya hidung, masukin sesuatu ke sini, contoh, masukin ini. Makanya nanti dalam mazhab Syafi'i istinsyak itu batal. Tahu istinsyak? Masukin air ke hidung, batal. Kenapa batal? Dia batal karena datang kenapa? Karena dia masuknya gitu. Tapi kalau cuma di depan sini enggak. Tapi kalau wabalik fil istinsyak illa an takuna shaiman, kalau dia sampai set mateng gitu, batal. Semua masukin air ke telinga, batal enggak? Batal enggak? Batal. Bahkan di sini dikatakan au hasya fi dzakif qutnan, masukin kapas di kemaluannya, mohon maaf, batal. Karena di kemaluan ada apa juga batal. Loh, itu dalam mazhab Syafi'i. Kan kedal tadi enggak masuk perut. Ya, dia patokannya adalah rongga. Sedangkan dalam mazhab lain tidak, yang penting enggak masuk perut. Dalam mazhab Syafi'i patokannya rongga. Atau sesuatu dimasukin ke dalam tubuh yang nanti dia tambah kuat, tambah apa? Yang jenisnya seperti makan dan minum. Jenis seperti makan dan minum. Maka itu juga membatal. Seperti apa? Infus. Sekarang bagaimana celak? Makai celak boleh nggak kalau Ramadan? Tahu celak mbak? Mas tahu celak ya? Bisa. Boleh nggak? Batal nggak? Tidak. Kenapa tidak batal? Karena bukan rongga. Jelas? Kalau tadi kuping dimasukin air batal nggak? Batal. Karena rongga. Kalau mata? Enggak, karena bukan enggak. Bi khilafil iqtihal wa in wajada ta'mal iqtihal li anna al-'aina laysat bi jawfin wala manfada laha ila al-halqi. Dia tidak ada celah untuk rongga, tidak ada dia. Dia tidak batal. Sekarang bagaimana masalah ludah? Wa ibtila'u ghiqi la yuftir. Ludah atau ludah? Ibtila' menahan, menelan ludah. Batal enggak? La yuftir, tidak batal. Falau ikhtalata bi ghairi, tapi kalau seandainya ludah kecampur dengan selain ludah, lagi kecampur dengan pop es, minum dulu bismillah.
Nah, ini udah kecampur ya. Batal nggak? Batal. Contohnya. Jadi kalau ludah tok, murni ludah, dia apa? Tidak batal. Tapi kalau kecampur, habis wudu tahu wudu. Kumuko dibuang, set, habis itu ditel. Masih ada nggak bekas-bekasnya? Ditel? Batal nggak? Batal. Kenapa batal? Masih kecampur dengan air. Tapi kalau 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, tidak apa? Kan udah. Jelas? Ya, dia ini batal. La bila khilaf. Walau kharaja ar-riqu ila syafatihi faraddahu bilisanihi wabtala'ahu aftara. Tapi seandainya dia mainan ludah, ada orang suka main ludah? Nah, gitu kan? Mohon maaf ya, ada orang main ludah, ludahnya jatuh di sini, ya, set, netes, ya, atau tidur, netes apa tuh? Liur ya, bangun. Bukan diusap ya, seruput. Apa-apaan itu dah. Ya, kayak teh aja seruput ya. Batal nggak? Batal. Jelas? Kalau dia main ludah sampai sini tuh seginiin, dikebaikan lagi. Udah sampai luar mulut, masukin lagi. Walaupun cuma ludah tok, batal. Seperti liur itu. Batal. Jadi kalau misalnya tidur ngeliur, jangan dimasukin lagi. Tapi bi khilafi ma law akhraja lisanahu wa ala ra'sihi riqun wa lam yunfasil. Tapi seandainya beda dengan seandainya dia main dengan ludah, ludahnya masih di ujung lidah, belum sampai keluar sini, belum sampai netes, hanya di ujung lidah mainan, gini kan? Kemudian ditelan lagi, dan itu ludahnya dengan lisannya tidak terpisah maksudnya, maka tidak. Jadi yang batal gimana? Ludah itu kalau pertama kecampur dengan yang lain, air, pop es, susu, apapun ditelan. Yang kedua, bila tepi sama halnya juga dengan apa itu namanya di sini tuh? Yo, apa namanya? Riak. Kalau bisa dikeluarin. Tapi dalam riak dari sini enggak. Tapi kalau riaknya sudah di sini, di mulut, lagi eman kalau dibuang. Nah, sudah gila nih, jelas? Sudah terpisah itu. Kalau masih di sini ditelan boleh nggak? Ya, kalau di sini dipatokan dalam kitab ini, illam yuqaddar ala ikhrajiha summa nazal ila jawf lam yuftar wa in qaddara ala ikhrajiha wa taraka hatta nazala bi nafsiha aftara aidan. Tapi dalam kitab ini dijelasin, kalau riya tersebut bisa dikeluarin. Kalau enggak bisa, dia masuk sendiri, enggak batal.
Tapi kalau bisa dikeluarin tapi tidak mau dikeluarin, akhirnya masuk ke dalam, maka batal. Dalam kitab Kifayatul Akhyar ini. Alhamdulillah, ada riya, bisa dikeluarin. Batal, enggak keluarin. Kalau enggak bisa, terus masuk lagi, boleh enggak? Enggak batal. Tapi kalau dia bisa ngeluarin, enggak mau keluarin, sengaja malah telan sekalian, sowen, maka batal. Wallahu alam. Ya. Di sini seperti ini. Nama selanjutnya wal jima. Sebelumnya ini. Walau tamat madha aw istanshaqa fa in balagha aftar. Nah ini. Kalau dia kumur-kumur, kemudian dia masukin air ke dalam hidung dengan bersungguh-sung sampai teng gitu, maka batal. Jadi wabalik fil istinsyaq, disunnahkan, dianjurkan untuk masukin air dalam hidung kalau wudu, kata Nabi. Illa antakuna sha'ima, kecuali dia puasa. Kalau puasa jangan masukin. Nah, wa illa fala. Hadza idza kana dzakiran lis-shaum. Ini kalau dia ingat dia puasa. Fa in kana nasian, kalau dia nasian, apa nasian? Lupa. Fala sabaqul ma'u indal ghusli najasah al-mardh. Maka dia tidak batal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dari Abu Hurairah, ini tentang orang yang lupa saat dia makan. Qala Rasulullah sallam, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa dia lupa padahal dia puasa, fa akala aw syariba falyutimma shaumahu, kemudian dia makan atau minum, maka tetap, kata Nabi, yutim, sempurnakan, teruskan, lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, muttafaqun alaih. Ini sesungguhnya saat itu dia dikasih makan oleh Allah, bonus dari Allah. Lupa. Bagaimana kalau lupa? Namun dijelasin di sini. Falau kathura dzalik, kalau banyak. Nih. Oh, puasaku sedikit ya. Nih. Tapi kalau misalnya ini sampai habis atau makan sepiring, nambah lagi bakso, bagaimana hukumnya kalau banyak? Lupa, tapi ya lupa. Ya, kalau nggak lupa jelas itu sedikit aja batal. Ini lupa emang ini. Falau kasura dzalika fawajahani. Dalam mazhab Syafi'i ada dua. Al asah inda Rafi yuftir. Dalam mazhab Syafi'i kalau banyak ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pertama mengatakan batal dan mengatakan tidak batal. Al asah inda Rafi, dan Imam Rafi mengatakan batal. Kenapa? Li'annan nisyana ma'al kathrati nadirun, karena lupa makannya banyak itu jarang. Makan satu piring nambah bakso lagi siang Ramadan loh. Kebayang gak sih? Kebayang gak? Kebayang orang puas kalau dia tiba-tiba ceplosan mungkin. Ini enggak. Minum, makan, minum, tambah bakso. Kebayang sekali. Kebayang enggak itu? Saya rasa itu juga kita pikirkan. Memang mengatakan jarang itu orang lupa seperti itu. Maka batal. Berarti kalau saat itu kalau ngikutin ini gimana? Teruskan makan. Tidak. Wallahu a'lam.
Dalam madhab lain juga, seandainya pun banyak, pokoknya dia lupa karena alasan nadir bisa juga. Tapi juga namanya orang sangat mungkin terjadi. Seandainya terjadi, memang karena lupa, patokannya man akala nasiyan atau man nasiya wa huwa shaimun, barang dia lupa, pokoknya nasi atau nasi lupa, pokoknya dia lupa, maka berapapun banyaknya, mau tambah bakso, tambah semangka, tambah pop es, tambah apa lagi, dia lupa, benar-benar lupa, tidak batal. Adapun setelah itu dia ingat, maka dia wajib menahan. Nanti kalau seandainya begitu juga masalah orang kalau sudah membatalkan, ada orang sengaja mokel, dosa kan? Dosa besar. Mokel itu bukan berarti setelah itu dilanjut siang-siang panas minum bismillah. Habis itu mokel, ya udah minum, makan, sudah sampai maghrib nggak puas. Orang mokel itu juga saat itu tetap yang paling kuat berapa? Tetap dia wajib menahan. Wajib menahan. Iya. Walaupun dia mokel, nggak boleh dia seenaknya makan. Karena saat itu dia diwajibkan untuk menahan dari apa? Fajar sampai tenggelam mata. Kalau dia makan, dia dosa. Makan lagi apalagi makan depan orang puasa, tambah dosa. Apalagi makan depan orang puasa, ngajak orang puasa untuk mokel, tambah lagi kuadrat dosanya. Siapa yang pernah diajak mokel? Pernah? Atau siapa yang suka ngajak mokel? Siapa? Ya, sudah ngajak, baru kemudian minta ditraktir, nanggung lagi ngasihnya. Ngajak yang enak sekalian. Ya, jangan ya, boleh mokel. Kemudian berhubungan, jelas berhubungan nggak boleh. Nomor 4 dan nomor 3 4. Nomor 3 berhubungan. Nomor 3 berhubungan. Nomor 4 ta'ammadul qai. Apa ta'ammadul qai? Muntah sengaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahul qai wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi." Rawahu ashabus sunan al-arba'ah wa qala Tirmidzi hasanun gharib. Yang kesengaja muntah sengaja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muntah maka dia tidak batal, tapi istaqa'a, dia memuntah-muntahkan. Masukkan tangannya ke sini. Akhirnya batal. Maka dia wajib mengganti puasanya, dia batal. Ya. Para santri, para ikhwan, para santri berbahagia, rahimakumullah. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Ramadan ini sabar saja. Mumpung juga mau Ramadan, kita alhamdulillah belajar puasa masuk Ramadan. Saya targetkan mungkin juga kita sampaikan di luar buku, dua kitab. Setelah kalau selesai baca kitabnya, atau kita akan tambahkan dari kitab-kitab lain, biar mantep. Mau puasa ini kita sudah berilmu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu sebelum mengatakan atau beramal. Beda enggak sih orang puasa dia berilmu dengan tidak berilmu? Beda enggak? Beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang puasa dengan tidak puasa? Orang yang tahu dengan tidak tahu? Beda enggak sih? Beda. Sekarang beda enggak? Punya ilmu 40% tentang puasanya 40% dengan 60%?
Makanya diniatkan ini belajar bukan karena peraturan, atau bukan karena disuruh ustadz, atau bukan karena apa, karena temen. Benar-benar belajar, aku mau puasa nanti tahun ini, insya Allah aku puasa dengan lebih baik daripada sebelumnya. Siapapun mau dia, ya, ustadz itu kalau mau puasa sudah pada murojaah para ustadz itu kalau mau puasa murojaah kembali tentang hukum-hukum puasa, dibaca lagi. Mungkin ada ilmu-ilmu yang luput. Begitupun setelahnya seorang muslim pada ibadah-ibadah besar, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu kuatkin. Karena kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina. Beda Mas ya yang pojok. Mas pojok. Siapa namanya? Ya. Pak Suprapto. Pak Suprapto ya. Ya. Sepantasnya dan semua setiap musim mau Ramadan buka buku lagi tentang fikih Ramadan. Buka lagi. Biar lebih kuat, biar lebih mantap, biar lebih berisi, biar lebih setan tidak mengganggu. Apapun itu. Ya. Silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Ada? Kalau nggak ada saya yang bertanya. Saya bertanya, ya. Masukin alat atau obat sebelum operasi itu ada dimasukin. Mohon maaf lewat tubuh. Batal apa enggak? Saya tunjuk dulu. Mas pojok. Masukin alat ya kayak obat atau apa atau alat lah masukin lewat, mohon maaf, dubur, batal enggak? Itu enggak masuk perut loh. Enggak sampai perut loh. Cuma dimasukin tok. Enggak sampai perut loh. Kalau saya sampai perut gimana? Batal, enggak sampai perut? Batal enggak? Batal enggak? Kalau tadi apa? Kalau lewat rongga itu. Rongga. Kalau sampai perut batal malan wi. Jelas? Tanya lagi. Jam 7 pagi lupa berangkat sekolah, biasanya kebiasaan minum susu. Minum susu. Wah, lupa aku tadi. Ya Allah, sudah habis. Baru ingat. Aduh ya Allah, lupa ya Allah. Astagfirullah. Jam masuk sekolah, jam 9 istirahat. Set. Kebetulan itu Pondok Putih mungkin. Jadi ada yang belanja karena haid. Dia lupa ikutan juga belanja. Makan pecel. Sama minum pop es. Habis. Diingetin temen, sampean kok haid? Enggak. Poso iki Ramadan. Oh, latih ya, lupa aku. Kemudian pulang ke rumah siang-siang. Karena anaknya gemuk, lapar. Nyemil lagi sampai main HP. Ternyata pas dia ada YouTube berita Roma, oh iya puasa lagi. Lupa lagi. Nyemil udah habis tuh. Ketela udah habis tuh. Atau bungkus. Sorenya dia bantu ibunya bikin
takjil tahu. Bikin takjil. Tahu takjil? Tahu. Bikin tahu. Tahu beli. Bikin takjil. Lah koknya ternyata dia dicicipi. Puasa lo nggak boleh. Wah, nggak boleh. Oh iya, aku nggak tahu. Tak kira yang nggak boleh makan. Kalau nyicipi boleh. Nggak tahu dia. Tapi dia ingat kalau puasa. Tapi dia nggak tahu. Pertanyaannya, batal nggak itu? Puasanya gimana? Loh, yang terakhir dia tahu, dia nggak loh. Dia ingat loh, dia itu. Itu dia pertama lupanya mulai pagi sampai itu lupa atau itu? Hah? Ada yang mengatakan batal, ada dua pendapat ya. Di sini ulama ada dua di sini. Ya, yang kita kutip tidak batal. Sekarang masalahnya dia makan sore itu dia apa? Nyicipi itu dia ingat kalau dia puasa. Dicicipi sak sendok, manis sudah bu. Tapi dia nggak tahu hukumnya kalau itu membatalkan. Batal nggak? Kenapa? Kok enggak? Karena apa? Menyicipi. Berarti kalau masak ya nggak boleh dicicipi. Boleh nggak? Akhwat-akhwat ini masak nyicipi boleh nggak, mbak-mbak atau ibu-ibu? Boleh nggak ibu, mbak-mbak? Nyicipi boleh nggak? Nyicipi boleh ya? Sengaja tuh. Asal nggak kecampur ludahnya dengan itu. Sengaja kita bikin pusing ini ya. Tidak batal. Puasa itu tidak batal dengan tiga hal. Pertama karena lupa, kedua karena jahil tidak tahu, ketiga karena dipaksa. Maaf gak? Tak patah ini. Gak maaf tak patah ini. Waliyadzubillah, nggak mau tak. Atau sama senior mungkin ada orang yang nuwakal sukanya ngebully, waliyadzubillah. Nggak boleh ngebully ya. Dolim ya. Dolim itu kedoliman pada kegelapan pada dia. Bully. Diajak. Wah, maaf gak? Giniin. Dia apa? Dipegang gininya. Dimasuk. Batal gak? Tapi sama orangnya dimasukin ditelan. Ngerasain dia. Batal gak? Dipaksa tidak tidak batal. Tapi kalau dia ngerasain takut tapi sambil alhamdulillah gitu, batal nggak? Oh batal. Katanya kalau dipaksa nggak, itu tadi setuju. Niatnya dipaksa dia. Namanya dipaksa pasti ngerasa bisa nggak dipaksa nggak ngerasain? Nggak mungkin dipaksa sininya masuk ke sininya, yang mesti kosong. Ya sudah, nggak batal, paham? Tetapi kalau dia nikmatin, ya dah, mokso lo yogi, mokso ya tahu tak coba, mokso lo, aku takut lo, batal nggak? Batal gini. Mau dipaksa, dilolo, nikmatin. Ganggu yuk. Itu bukan nama itu. Kalau itu tidak dipaksa dipakai ngerasain seperti itu, maka batal. Nah, pertanyaan lagi. 3 hal ya sekali lagi. Puasa itu kaidahnya apa tadi? Puasa itu batal dengan tidak batal dengan 3 lupa. Tidak tahu, jahil, dipaksa. Cukup.
cukup ya, ini bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ya kita insyaallah menjadi orang-orang saleh dan anak-anak di sini semua menjadi orang saleh dan salihah, menjadi pengikut Nabi yang setia. Pengikut Nabi yang setia, menjadi talibul ilmi. Di pondok niatkan untuk cari ilmu, insya Allah dapat ilmu. Seimbangkan antara ilmu dan amal. Ya, orang itu pasti. Jangan takut adik-adik. Ini nasihat terakhir nih ya, sebelum kita bubar ya. Jangan takut dengan miskin. Aku mondok nanti nggak bisa PNS. Aku lah mondok nanti nggak bisa kerja. Nanti yang akhwat gitu juga. Aku mondok jodohku anak pondok. Isopo. Kadang kok dulu kami anak pondok begitu. Terbeti seperti ini. Yang apa? Yang akhwat kan nanti dia dalam rumah, ya toh? Dalam rumah. Lah aku mondok ya jodohku anak pondok. Kalau aku suka jalan ke mall, jodohku anak mall. Aku suka ke pasar, jodohku anak pasar. Kan kadang temennya ngumpul di mana? Nah, jodohnya ngumpul orang soleh, jodoh orang soleh. Sekarang di pondok. Nah, anak pondok rata-rata ikhwan pondok kan nggak bisa kerja. Gimana itu? Ayo mbak-mbak udah SMA nih. Ini penting ini motivasi ini. Mas-mas ini juga ya. Takut nanti aku paket C. Gimana aku mau kerja? Paket C susah diterima susah terima kerjaan dan sebagainya. Aku mondok belajar kitab, enggak pernah diajarin caranya skill komputer semuanya sebagainya, cuma baca kitab, lagi Quran kitab. Udah, Quran kitab, tidurku sama kitab samaan. Gimana itu? Rezeki itu gimana? Orang yang sekolah umum setinggi-tingginya tidak bisa menambah rezekinya apa yang Allah tulis. Apa yang udah Allah tetapkan, walaupun dia sekolah setinggi-tingginya. Begitu juga orang yang belajar ilmu Quran kitab tidak mengurangi sedikit pun rezekinya apa yang Allah sudah tetapkan. Dan rezeki Allah itu kata Allah, nahnu qasamnahum bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu qasamnahum, kami yang bagi ma'isyatahum, kehidupan mereka di dunia. Kehidupan manusia ini, rezeki Allah di dunia ini yang bagi siapa? Nahnu kata Allah. Siapa itu nahnu? All. Kami yang bagi. Diam. Ini dengerin, ini penting ini. Pengalaman pribadi. Kami yang bagi itu. Kalau Allah yang bagi, pasti rata ya, Mbak. Suaranya. Ini live ini. Kalau Allah yang bagi pasti rata. Kalau Allah yang bagi pasti semua kebagian. Nggak usah takut. Karena Allah yang bagi. Pasti rata. Pasti kebagian. Itu yang pertama. Kalau rata, buktinya ada orang punya mobil, ada orang nggak punya mobil, punya motor terus sampai meninggal motor terus dia sejak bayi naik mobil, sampai dewasa naik mobil, sampai dia tua naik mobil mulai dari lahir naik motor sampai meninggal motor. Gimana adilnya? Allah, karena kita itu kebanyakan mikir rezeki itu hanya di harta, seakan-akan tidak adil. Padahal Allah itu ngasih rezeki itu rata. Ada orang itu dibanyakin hartanya, disedikitkan ilmunya, disedikitkan ridho walidainnya, disedikitkan kesehatannya. Ada orang itu dibanyakin kesehatannya, dibanyakin ilmunya, disedikitin hartanya. Jelas? Kamu mau pilih mana? Sehat terus, tidak pernah sakit. Kaya terus, bahagia terus, mustahil. Karena setiap orang diciptakan bikadbi rizki wa ajali wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Orang itu diciptakan ada sudah ditulis rezekinya sejak di awal. Pertama kali ditiupkan ruh, yang pertama kali ditulis ada rezekinya.
Jadi nggak perlu takut. Rezeki yang pertama kali itu dijamin sama Allah yang pertama rezeki. Habis itu ajal, habis itu amalannya, bahagia dan tidak bahagia dia. Sedih, bahagia itu selalu ada dalam kehidupan. Nggak mungkin orang tuh sekaya-kayanya orang nggak pernah dia kena sedih, pasti sedih. Sekaya-kaya orang nggak pernah dia mungkin nggak punya kekurangan, suatu hari dia akan kekurangan. Ustadz, kalau kita pondok Ustadz, kita nggak kaya-kaya, bukti seperti faktanya begitu Ustadz. Dengerin firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara, jadi Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan walaki yunazzilu walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kata Allah, walau basatallahu rizqa, seandainya Allah buka itu pintu, Allah hamparkan itu rezeki pada manusia, labaghaw, dia akan apa? Melampaui batas. Ini yang paling kecil, ini ada anak kecil nih. Kamu usia berapa pakai songkok hitam? Songkok hitam, songkok hitam. Songkok hitam ini loh. Songkok hitam ini loh. Berapa? Tiba-tiba besok bangun tidur kamu punya emas gunung. Tiba-tiba kah? Kaya mendadak. Itu bisa mati mendadak juga itu. Kaya mendadak. Tiba-tiba. Labaghaw. Mungkin anak SD tiba-tiba kah dia punya mobil Alphard Velfire, punya mobil balap juga. Sombong nggak kira-kira anak SD? Sombong. Labaghaw, dia akan sombong main batas. Tapi dengerin kata Allah, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah akan dia kasih rezeki biqadar, dengan lah SMP ukurannya ya setiap hari 4.000 ya 4.000. Masa SMP ukurannya mau 1 juta? Nanti kalau yang SD ada ukurannya rezeki, SMP ada ukuran rezeki, SMA ada ukuran rezeki, menikah ada ukuran rezeki, setelah itu punya anak, ada 1 anaknya ada ukuran rezeki, anaknya 3 ada ukuran rezeki, anaknya 5 ada ukuran rezeki, anaknya 10 ada ukuran, anaknya 20. Apalagi anak-anak pondok. Ya kan? Ustaz juga punya pondok. Anak-anaknya banyak. Itu semakin tambah santrinya semakin rezekinya banyak. Apalagi anak juga sama. Semakin banyak anaknya ada jadi tenang. Allah pasti kasih, tapi Allah ngasih sesuai Kalau nggak dikasih sesuai ukuran akan labaghaw, akan melampaui batas. Banyak lupanya. Yang paling pokok adik-adik, para santri, nih kita mondok. Kita kalau mondok berarti minta rezeki apa? Rezeki ilmu. Minta rezeki ilmu. Maka kita minta rezeki ilmu pada Allah. Jangan minta rezeki harta. Minta rezeki ilmu. Harta semua dijamin. Tapi ilmu belum tentu orang dikasih. Nih, masalah kerjaan nanti ke depannya. Masalah kerjaan di depannya. Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat sudah ayat ini sering disampaikan, tapi memang kadang-kadang perlu ditegaskan lagi. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, hasbuhu, Allah akan cukup. Habis itu para akhwat yang nanti nikah, aku anaknya pondok, istri suamiku anak pondok, kemudian nanti dia cuma ngajar di pondok, berapa sih isinya? Allah cukupi. Habis itu wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Lanjutnya apa? Inna
Innallaha balighu amri. Allah akan sampaikan dia kepada perkara dia. Dia ingin pun dia kalau di pondok, dia ingin punya ilmu, dia bertawakal sama Allah. Allah akan sampaikan dia akan sampaikan sebagai apa? Ahlul ilmi. Allah akan sampaikan dia punya ilmu. Tawakal sama Allah. Kalau dia sudah bekerja, dia tawakalkan semua kerjaan sama Allah. Allah akan sampaikan. Dia ingin sukses, Allah akan sampaikan dia sukses. Dia ingin punya mobil, Allah akan sampaikan dia punya mobil. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Habis Allah tutup apa? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan bikinkan dia mampu. Sudah Allah akan sampaikan, dibikin dia mampu. Kalau kan anak pondok, aku nggak bisa punya skill. Setelah kamu mondok baca kitab, insya Allah berkah ilmumu, kamu kerja, kamu ngajar, habis itu kerja, kamu yakin sama Allah, Allah akan mampukan kamu untuk kerja. Ternyata juga banyak contohnya. Orang kerjanya SD yang satu, SMP yang satu, SMA favorit yang satu. Ternyata saat kerja nggak bisa. Selama ini dia mengandalkan otaknya saja. Nah, jadi masalah rezeki kedepannya bahagia itu bukan masalah bisa apa tidak. Yang paling utama adalah tawakal ataukah tidak tawakal. Yakin gak sama Allah? Tawakal atau dia tidak tawakal? Terakhir, hadis lain, dalam hadis lain hadisnya dhaif tapi ya kata ulama ini sangat maknanya pas dengan surat Asy-Syu'ara bahwa Allah sengaja itu dikasih dia kaya, kalau dia nggak kaya la kafar, dia akan kufur. Dan sengaja Allah ngasih orang itu miskin, kalau dia nggak dikasih miskin, kalau dibikin kaya dia akan kufur. Jadi Allah sengaja dia bikin miskin, bikin nggak mampu, biar tidak kufur. Kalau dia akan kaya mungkin dia akan kufur. Begitu yang kaya, kalau dia miskin dia akan kufur. Ini hikmah. Ya, hikmah. Paham ya? Jangan pesimis, optimis pada Allah. Memang muamalah sama Allah harus yakin. Masalahnya kita setelah lulus dari pondok biasanya adalah tawakalnya kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.